Apakah kita dapat berinvestasi di saham yang jarang membagikan dividennya? Mari kita bahas dan tonton video ini sampai selesai. Ketika kita berinvestasi ya, tentunya harapannya mendapatkan imbal hasil ataupun return. Jika di saham, maka return yang kita peroleh berasal dari capital gain dan juga dividen. Kita bisa memperoleh dari kedua ini ya. Capital gain adalah selisih harga saham ketika saat menjual dengan membelinya. Katakanlah kita membeli di harga Rp500 dan kemudian kita menjualnya di harga 1.000. Maka capital gain yang kita peroleh adalah 500. Nah, jika ingin dipersenkan, maka 50%. Jadi selisihnya tadi dibandingkan dengan harga belinya. Jadi 500 selisihnya tadi kemudian dibandingkan dengan 1.000 saat harga belinya tadi. Maka diperolehlah capital gain-nya 50%. Sedangkan dividen adalah laba bersih yang dibagikan perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Biasanya besarannya ini diputuskan saat RUPS. Katakanlah perusahaan menyetujui bahwa pembagian dividen payout ratio-nya 50%. Maka 50% dari laba bersihnya akan dibagikan untuk pemegang sahamnya. Nah, kembali lagi tadi ya. Ketika kita memilih saham yang tidak membagikan dividennya secara rutin, maka kita akan kehilangan potensi return yang kita peroleh. Jadi kita kehilangan potensi return dari dividennya. Berbeda dengan kita memilih saham yang membagikan secara rutin dividennya. Katakanlah harga sahamnya tidak naik ya, tetapi kita masih memperoleh dividen. Jadi ada pelindung atau bisa disebut bumpernya. Nah, dari penjelasan tersebut tentunya saham yang tidak membagikan dividennya secara rutin itu jauh lebih beresiko ketika harga sahamnya tidak kemana-mana atau sedang sideways. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat berinvestasi di saham yang tidak membagikan dividennya secara rutin. Karena biasanya ada alasan kenapa perusahaan tidak membagikan dividennya. Alasan yang pertama yaitu membayar utang. Jadi laba bersihnya tadi digunakan untuk membayar utang. Tentunya dengan membayar utang, neraca perusahaan akan lebih sehat. Dan alasan yang kedua adalah perusahaan melakukan ekspansi. Jadi dana yang ada tadi itu digunakan untuk perusahaan melakukan ekspansi bisnisnya. Nah, jika alasannya seperti itu, maka sebenarnya hal tersebut adalah bagus. Kedua hal ini akan menambah value dari perusahaan, yang tentunya nanti akan mengkerek naik harga sahamnya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman tetap bisa berinvestasi di saham yang tidak membagikan rutin dividennya. Asalkan alasannya jelas ya. Dan juga teman-teman harus mengetahui resiko apa yang dihadapi. Karena ketika harga sahamnya tidak naik, kita memilih saham yang tidak membagikan dividen, maka kita tidak akan memperoleh return apapun. Nah, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin membeli saham yang tidak membagikan dividennya secara rutin, atau kita hanya membeli saham-saham yang membagikan dividennya secara rutin? Hal ini tergantung risk profile masing-masing. Jadi itu saja video dari saya. Kita ketemu di next video.